Shalom sahabat-sahabat yang mengajar. Di video kali ini saya nggak bahas Alkitab, nggak ada khotbah, tetapi saya mau minta sumbangan. Kalau sumbangan ini buat saya nggak akan minta ke Anda. Tetapi ini bukan buat saya, buat orang lain. Kalau Anda tidak mau melanjutkan video ini, boleh skip aja. Tapi kalau memang Anda tertarik kenapa saya sampai minta sumbangan, bisa dilanjutkan untuk melihat video ini. Jujur sekali lagi, saya betul-betul minta sumbangan, bantuan kepada sahabat-sahabat Yo Mengajar. Kenapa? Sekali lagi ini bukan buat saya, ini buat satu orang yang namanya Sugeng Riyadi. Sugeng Riyadi ini adalah seorang yang tinggal di Wonosari, RT 4, RW 5, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dia adalah seorang sales ya di sebuah perusahaan dulunya, dan dia terjebak dengan uang perusahaan. Saya katakan jujur, dia salah. Sugeng Riyadi salah, dia menggunakan uang perusahaan, dan ini berujung kepada Sugeng Riyadi harus masuk ke dalam penjara. Dan saat ini Sugeng Riyadi ada di Polres Koja ya. Dan kenapa saya bikin video ini? Karena setelah saya telusuri, yang diambil oleh Sugeng ini adalah uang karena butuh. Istrinya tadinya bekerja di sebuah perusahaan sebagai buruh, tetapi karena pandemi datang, mau tidak mau istrinya harus kehilangan pekerjaan. Anaknya dua. Yang pertama namanya Auzai Naufa Hudaya, laki-laki, kelahiran tahun 2014, jadi saat ini 7-8 tahun. Yang kedua Kirani Nur Al-Haya, ini kelahiran tahun 2020, tepat ketika pandemi mulai datang. Dan ini yang saya lihat sedih, karena Sugeng menggunakan uang ini untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dan Sugeng ini orangnya saya sudah cek, orangnya cukup semangat dalam bekerja, tetapi memang dia tidak bisa menghasilkan banyak karena kondisi pandemi yang ada. Saya yakin ini pun berlaku kepada kita semua. Dan berakhir Sugeng sampai menggunakan uang perusahaan. Berapa banyak? Hanya sekitar 20 jutaan ya, 20 jutaan. Saya tahu ini jumlahnya kecil ya. Kalau memang Sugeng berniat buruk, dia akan ambil lebih banyak. Tetapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah Sugeng ini saya nilai orangnya cukup kooperatif. Dia tidak melarikan diri, dia cukup bertanggung jawab. Tetapi yang terjadi saat ini, dia ada di Polres. Dan yang jadi permasalahan adalah ketika Sugeng di dalam penjara, ya tentunya tidak ada pemasukan keuangan untuk keluarga kecil ini. Istri, kedua anak tidak ada pemasukan ya. Karena itu berat buat mereka. Dan hari ini tanggal 7 Maret 2022 sudah diselesaikan urusan dengan perusahaan. Perusahaan udah beres. Tetapi masih ada kendala karena ada beberapa oknum yang memanfaatkan kondisi ini dan membuat keluarga ini masih belum bisa mengeluarkan Sugeng ya. Masih diperlukan dana, mungkin kalau ditotal dengan yang ada di perusahaan itu hampir 30 jutaan ya. Dan itulah mengapa saya bikin video ini, supaya kita bisa meringankan apa yang menjadi tantangan bagi keluarga Sugeng. Saya tahu dari nama-nama yang saya sampaikan, namanya tentu bukan nama Kristen ya. Saya tahu Anda sahabat yang mengajar pasti juga tahu bahwa ini bukan nama-nama Kristen. Dan saya merasa saya terpanggil untuk membantu, tapi saya nggak bisa sendirian.
Karena itu saya bikin video ini untuk mengajak kita membantu keluarga Sugeng. Saya tahu Sugeng salah dan saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri Sugeng sudah mendapat ganjarannya. Dia sudah di dalam penjara kurang lebih 10 hari ya. Dan karena itu saya kira sudah cukup, urusan di perusahaan sudah beres, tetapi rupanya ada kendala yang masih melekat. Karena itu saya memohon dengan sangat sumbangan dari sahabat-sahabat yang mengajar dan bisa dikirimkan ke rekening gereja ya. Kalau ke rekening pribadi saya khawatir saya akan tergoda, tetapi masukkan ke rekening gereja sehingga lebih jelas untuk pertanggungjawabannya. Dan saya memohon izin jika ada yang sudah mentransfer, maka saya akan kasih laporannya di deskripsi di bawah supaya kita tahu perkembangannya. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk perhatian, supportnya. Kalau Anda belum bisa kasih dana, paling tidak doakan untuk keluarga Sugeng supaya mereka juga diberikan kekuatan. Dan tentunya bukankah Tuhan juga berkata kalau kita membantu orang yang paling hina, artinya apa? Seorang yang gak mungkin membalas, maka itu adalah pemberian yang sesungguhnya. Matius 25 ayat 40 ya. Saya jamin Sugeng gak bisa membalas kebaikan kalian ya. Dan itulah mengapa saya ingin kita membantu Sugeng. Nah, untuk memperjelas atau mempermudah untuk transfer dan membedakan dengan transfer persembahan jemaat, saya minta di belakangnya ditambahin angka 7 ya. Misalnya Bapak Ibu mau transfer 50.000 ya 50.007 ya, supaya kita tahu 7 ini kode untuk sumbangan bagi Sugeng. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati.